Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, bimbinglah kami dalam berusaha untuk memahami pesan-pesan-Mu baik melalui Al-Quran maupun melalui utusan-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunjukilah kami mana yang benar, kami memahaminya itu benar, dan berilah kami kesempatan dan kemampuan untuk selalu melaksanakan kebenaran itu. Dan tunjukikan pula kami mana yang salah, dan berilah kami kemampuan untuk selalu menghindari dan meninggalkannya. Teguhkanlah dan mantapkanlah iman di hati kami sepanjang masa, sehingga kapanpun Engkau memanggil kami akan mengakhiri hidup kami dalam keadaan iman dengan husnul khotimah. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai, mari kita sekali lagi membahas masalah puasa. Dan mungkin pertemuan ini pertemuan yang terakhir pada bulan ini. Saya mohon izin Rabu yang akan datang libur dulu, karena pesantren kami akan mewisuda 3 santri yang sudah khatam, dan untuk ujiannya mereka masing-masing harus membaca Al-Quran dengan hafalan 30 juz satu majelis atau at one sitting, membacanya dengan hafalan. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ingin bisa mendapatkan pahala khatam Al-Quran, silakan datang ke Masjid Babus Salam. Dimulai habis sholat subuh sampai khatam. Kami tidak mentarget cepet-cepetan, tapi membacanya itu yang sejelas mungkin. Maka ada kemungkinan asar sudah khatam, ada kemungkinan sampai maghrib, dan kalau tidak selesai kita lanjutkan sampai habis sholat tarawih. Karena saya sering mendengarkan orang-orang atau anak-anak yang khataman membaca Al-Quran 30 juz tetapi bacaannya salah-salah. Kalau salah-salah itu untuk tingkat orang yang sedang belajar tertatih-tatih, itu malah pahalanya double, ya, double karena membaca dan usaha mengatasi kesulitannya. Tapi kalau untuk orang-orang yang sudah hafal Al-Quran membacanya salah, itu dosa, ya. Maka santri kami tidak boleh membaca salah makhrajnya, tajwidnya. Kalau bahasa Inggris itu pronunciation, ya. Kalau pronunciation bahasa Inggris salah nggak dosa, dan kalau ngomong bahasa Arab ngomong pronunciationnya salah nggak dosa. Tapi kalau membaca Al-Quran salah, dosa. Karena membaca Al-Quran satu-satunya bacaan yang ibadah. Membaca saja tanpa mengerti artinya sudah dapat pahala. Maka semua yang ada profitnya itu ada risikonya, ya. Kalau nggak ada pahalanya, nggak ada risiko dosa. Saya ambil contoh misalnya ngomong bahasa Arab, percakapan itu kalau ngomongnya benar, ngomong yang netral saja nggak ada pahala. Tapi kalau salah ucapan ya juga tidak dosa. Tapi kalau Al-Quran membaca dengan benar dia dapat pahala, maka kalau membacanya salah juga dosa. Nah, pahala mendengarkan Al-Quran sama dengan membacanya. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ingin khatam, 1 kali khatam di bulan Ramadan itu sulit. Kalau targetnya mendapatkan pahala khatam, silakan datang ke Masjid Babus Salam hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Karena yang diwisuda 3 santri, ya. Mereka membacanya hafalan, terus kita menyimak.
Kita menyimak dari pagi sampai sore, kalau itu khatam berarti sudah sama dengan menghatamkan 1 kali. Kalau kita mengikuti 3 hari berturut-turut, maka berarti bisa khatam 3 kali. Wah, ini kesempatan yang langka. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kebetulan tidak jauh atau mudah mencapai ke Masjid Babu Salam di Rawamangun, di dekat Rumah Sakit Persahabatan, silahkan datang. Bagi yang jauh, yang tinggal di Bandung, Surabaya, atau bahkan di Tokyo, ini teman kita Bagus, itu tinggalnya di Tokyo, atau Elsa yang di Kanada, bisa mengikuti pakai live streaming. Live streaming Babu Salam TV. Itu di grup kita kirimkan spanduknya, terus di situ ada alamat linknya. Nah, jadi dengan demikian kita mudah-mudahan lebih banyak mempelajari, mendengarkan, membaca Al-Quran. Untuk itu karena nanti puncak wisudanya itu pada Rabu dini hari. Dini hari itu tengah malam nanti akan ada sholat tahajud. Setelah itu kita seremoni haflah khataman. Habis itu sahur. Jadi sahur ini seolah-olah ini resepsinya. Jadi dengan demikian alhamdulillah, masya Allah, ini inisiatif atau bantuan dari Masjid Babu Salam. Santri kita di wisudanya di Masjid Babu Salam, semua biaya ditanggung oleh masjid. Bahkan semua technicalities, semua pekerjaan teknis dikerjakan oleh Masjid Babu Salam. Saya sangat berterima kasih, saya sangat terharu. Jadi karena itu kita tingkatkan rasa cinta kita kepada masjid, dan mudah-mudahan Masjid Babu Salam ini makin hari makin makmur, ya, makin semarak. Ditambah dengan ini kegiatan tahfidz. Pesantrennya yang menyelenggarakan kami, Yayasan Darul Quran wal A'immah, tapi mereka mengajinya pada 2 Ustadz Zainuddin dan Ustadz Ali Imron. Di sini karena alhamdulillah Ustadz Zainuddin itu imam dan ketua DKM Masjid Babu Salam yang menyelenggarakan semuanya ini. Mudah-mudahan Allah membalas dengan baik dan jauh yang lebih baik daripada apa yang mereka usahakan. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mari kita bahas tentang puasa yang diterima oleh Allah. Sebenarnya saya ingin membuat judul semacam peringatan. Jangan sampai puasa kita tidak diterima oleh Allah. Seperti Bu Reni bilang tadi, jangan sampai kita tuh berpayah-payah, lapar, dahaga 1 bulan, tapi tidak ada pahalanya. Maka ini judulnya ini sebenarnya dibalik itu peringatan, jangan sampai tidak diterima. Cuma saya terbiasa menjadi wartawan yang kalau nulis judul itu selalu dianjurkan konotasi dan nadanya itu positif, hindari yang negatif. Jadi saya menghindari kata tidak, ya, puasa yang tidak diterima Allah, saya menghindari kata tidak. Terus saya menyebutnya puasa yang diterima Allah. Alhamdulillah kita sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan ini selama 17 atau 18 hari. 17 hari untuk kita yang memulai puasa pada tanggal 3 April dan 18 hari untuk kita yang memulai puasa pada tanggal 2 April. Mudah-mudahan dua-duanya masing-masing itu benar, tidak ada masalah.
Dan mudah-mudahan Allah memberi kita kesempatan untuk melanjutkan berpuasa sampai akhir bulan ini. Dan Allah memberi kita kesempatan menyelesaikan puasa ini dan menerima puasa kita, plus menerima semua kegiatan ibadah dan amal-amal soleh yang kita laksanakan pada bulan yang penuh berkah ini. Sekarang, mumpung bulan Ramadan belum habis, kita periksa puasa kita pada 17 atau 18 hari pertama yang baru lalu ini, apakah sudah memenuhi kriteria yang diterima Allah atau belum. Kalau ada yang kurang memenuhi kriteria itu, kita perbaiki diri untuk hari-hari berikut agar Allah berkenan menerima puasa dan ibadah kita dan membalasnya dengan apa yang Allah janjikan. Balasan yang Allah janjikan adalah ampunan atas semua dosa-dosa kita yang lalu dan mengizinkan kita tinggal di surganya. Usaha untuk menilai diri kita dengan pedoman-pedoman yang bisa dipertanggungjawabkan sangatlah perlu agar kita tidak kecewa di kemudian hari. Kecewa karena sudah berpayah-payah lapar dan dahaga, ditambah dengan kegiatan-kegiatan ibadah lainnya, tapi nilainya nol. Nilainya nol di hadapan Allah, sebagaimana diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Banyak ya, betapa banyak orang yang puasa tapi puasanya itu hanya lapar dan dahaga, nggak ada pahalanya. Dan betapa banyak orang yang melakukan sholat tambahan di bulan Ramadan tapi tidak ada nilainya, dia hanya begadang saja. Sahar itu artinya tidak tidur, sehingga kurang tidur, itu sahar. Jangan sampai kita termasuk yang diungkapkan oleh Rasulullah ini. Ya. Lalu orang yang bagaimana yang puasanya tidak diterima? Kita bahas dulu yang tidak diterima. Nah, ini saya memilih mau menerangkan atau membahas yang diterima dulu atau yang tidak diterima. Saya mencoba mengikuti tahlil atau kalimah thayyibah kita. Allah mengajari kita, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dimulai dengan yang negatif dulu, menigit Tuhan-Tuhan yang lain, baru dimunculkan Allah. Kita bahas puasa yang bagaimana yang tidak diterima oleh Allah. Terus habis itu kita membahas yang bagaimana yang diterima oleh Allah. Orang yang tidak diterima antara lain yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW adalah orang yang suka bertutur kata dusta. Mohon maaf, tidak pakai suka. Kalau suka itu berarti berulang kali. Orang yang berkata bohong atau berbuat dosa. Nah, kalimatnya sederhana dan ini sebenarnya populer. Malam yada' qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan bohong dan perbuatan dosa, maka Allah tidak membutuhkan apapun darinya dalam hal usaha dia meninggalkan makan dan minum dalam berpuasa. Sayang sekali ya. Coba, kok begitu berat sih bohong itu bisa membatalkan puasa? Iya, bohong itu kalau kita melihat kalimat bohongnya sepertinya sederhana, tapi bohong itu adalah gunung es, ibaratnya itu gunung es atau es yang terapung kelihatan di permukaan air. Nah, es yang tenggelam dalam air itu jauh lebih besar. Jadi ucapan bohong itu hanya gejala
gejala dosa yang kelihatannya kecil tetapi di dalamnya itu besar. Kenapa begitu? Bohong itu apa sih? Kapan kita bohong? Kita biasanya bohong untuk menutupi perilaku kita yang menyimpang. Karena kita telah berbuat menyimpang, kita tidak ingin penyimpangan kita itu diketahui orang lain. Karena ada kalanya kalau orang lain mengetahui penyimpangan kita lalu kita malu. Tapi ada juga kemungkinan kalau sampai orang lain mengetahui penyimpangan kita, kita bisa masuk penjara. Maka menghindari risiko malu dan risiko masuk penjara, orang cenderung untuk bohong. Nah, bohong itu bisa dengan kata-kata, bisa dengan tindakan. Dengan kata-kata misalnya beberapa tahun yang lalu ada 2 orang muda, politisi muda, spanduk di jalan-jalan. Katanya partainya anti korupsi. Dua-duanya masuk penjara, lama lagi. Apalagi setelah itu yang berkuasa partai yang oposan. Maka tidak ada grasi, tidak ada keringanan bagi 2 orang itu. Bandingkan dengan orang yang ketangkap, mungkin terpaksa ketangkap, atau ketangkapnya zaman pemerintah yang lama, terus pemerintah yang baru itu yang pro dengan politisi tadi, maka hukumannya itu dipotong sehingga sangat ringan. Nah, tapi anyway, tetap saja orang itu satu di penjara itu tidak nyaman, ditambah juga malu karena begitu pulang dari penjara kembali ke masyarakat, dia sudah dicap sebagai koruptor yang terbukti. Koruptor yang terbukti, sebenarnya lebih banyak koruptor yang tidak terbukti. Ya. Jadi poin saya adalah bahwa hati-hati dengan bohong. Kelihatannya bohong itu sederhana, tapi itu sebenarnya besar karena perbuatan dosanya itu yang disembunyikan. Seorang suami yang selingkuh, dia akan cenderung bohong kepada istrinya. Karena katanya, kalau aku terus terang, wah perang antara dia dan istrinya. Ya iyalah, lalu dia bohong. Jadi bohong itu menutupi dosa yang besar. Terus hadis ini tadi menunjukkan bahwa puasa di bulan Ramadan itu bukan hanya berarti tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan di siang hari. Mulai dari terbit matahari, mulai dari terbit fajar, sampai dengan terbenamnya matahari. Tapi puasa itu juga berarti menahan diri dari segala perbuatan dosa. Kalau dilihat dari segi bahasa, puasa itu dalam Al-Quran disebut siyam. Kutiba alaikumus siyam. Siyam itu artinya menahan diri. Dalam bahasa Arab, menahan diri itu masdarnya itu bisa siyam, bisa saum. Bisa siyam, bisa saum. Kalau di dalam Al-Quran, kata siyam itu dipakai untuk menunjukkan arti menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan, dan menahan diri dari hawa nafsu. Tapi kalau saum di Al-Quran ada di surat Maryam, itu menahan diri. Tapi untuk Ibu Maryam menahan diri dari berbicara. Dia dipesan oleh Allah, kamu kalau ketemu manusia, ketemu seseorang, diajak bicara, bilang, aku puasa tidak berbicara. Kenapa tidak berbicara? Karena ada rahasianya. Supaya nanti kalau dia membawa bayi yang tanpa bapak itu, jangan Maryam yang jawab. Biarkan bayi itu sendiri yang menjawab. Makanya dia tidak bicara, dia hanya nunjuk. Ketika ditanya, dari mana nih bayi? Dia nunjuk
nunjuk itu orang-orang sudah paham. Bagaimana kita bertanya kepada seorang bayi yang belum bisa bicara? Terus bayi itu sendiri berbicara, menceritakan bahwa dia seorang nabi dan sebagainya. Jadi kata saum itu pengertiannya lebih ke situ. Tapi di hadis seringkali kata yang dipakai saum. Jadi ini berarti sebenarnya saum dan siam itu ya sama saja exchangeable, bisa silih berganti. Kalau diterangkan secara spesifik, aku puasa bicara. Nah, itu baru puasanya itu terbatas. Kalau puasa kita di Ramadan, itu tidak hanya meninggalkan makanan, minuman, dan berhubungan, tapi juga meninggalkan dosa-dosa apapun yang dilarang oleh Allah. Atau kalau meminjam istilah fikih, siam itu puasa dalam arti meninggalkan segala macam yang haram. Baik haram itu berupa ucapan atau perbuatan. Oleh karena itu, orang yang berpuasa harus bisa meninggalkan hal-hal seperti misalnya berbohong, menipu, menebarkan fitnah. Hati-hati menebarkan fitnah ini, suka-suka ada orang lain yang membuat dengan berita bohong. Terus kita, wah ini bagus ini, atau ini bahaya ini, terus kita share. Kita share, ternyata itu bohong. Nah, kalau kita ikut membagi kebohongan, itu sama saja dosanya. Ya tentu dosa yang membuat itu dosanya lebih banyak lagi. Nah, saya ambil contoh yang di luar negeri saja, jangan di dalam negeri. Kalau di dalam negeri itu sensitif. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan video. Narasinya orang Indonesia. Cerita bahwa Rusia akan menyerbu Israel. Saya pikir, bagaimana Rusia mau menyerbu Israel? Mereka itu kan aliansi. Saya cek, ternyata tidak benar. Ternyata tidak benar. Rusia itu pro Israel, dan beberapa hari yang sebelum ada informasi ini, ada pejabat tinggi Israel yang sedang berkunjung ke Rusia. Bagaimana Rusia mau ngebohong Israel? Nah, itu contoh kebohongan. Kalau kita begitu lihat itu kebohongan, kita share begitu aja, kita ikut bohong. Nah, kalau kita jalani bulan puasa ini, hilang puasa kita. Ya, ini yang paling gampang kita kena jebak. Terus contoh lagi, menggunjing. Tempo hari kita bahas, hati-hati curhat. Curhat itu seringkali mengandung gunjingan. Kalau curhat dalam rangka konsultasi tidak apa-apa. Konsultasi untuk mendapatkan saran, tapi itu sifatnya rahasia. Rahasia pribadi antara yang curhat dan yang menerima curhat. Tapi kalau menggunjing itu biasanya dia katakan kepada siapa saja dan disampaikan pada orang lain, dia malah senang. Juga ketika puasa kita tidak boleh mencuri. Nah, mencuri yang kelas besar itu korupsi. Karena kata korupsi seringkali orang menganggap itu kecil dan hukumannya menjadi pendek. Kalau orang mencuri ayam, hukumannya bisa lebih berat daripada yang korupsi miliaran. Nah, jadi tidak boleh mencuri sekecil apapun, apalagi besar. Ya, mudah-mudahan puasa Ramadan ini membuat orang-orang yang suka korupsi itu menjadi sadar dan berhenti. Ya. Lalu di puasa seperti ini juga tidak boleh mengonsumsi makanan yang haram. Makanan yang haram itu bisa karena substansinya seperti babi, bisa karena cara memperolehnya, membeli dengan duit haram, bisa juga dengan cara makannya. Kalau makan terlalu banyak, itu bisa menjadi haram. Terus mengonsumsi obat-obat terlarang, menyogok atau menerima sogokan. Menyogok dan menerima sogokan sama dosanya. Berzina itu kalau sudah
berbuat sesuatu. Tapi hal-hal yang mengarah kepada perzinaan itu juga sudah dilarang. Misalnya suka colak-colek, nah, itu sudah berzina tangan atau bahkan berzina mata, ya. Terus tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh bertengkar. Bertengkar itu malah kalau menurut Rasulullah, berteriak saja jangan, karena teriak itu, kecuali teriak dalam rangka supaya orangnya bisa mendengar ketika dipanggil, ya. Ini berteriak yang ada muatan emosi. Berteriak yang ada muatan emosi itu bisa memancing pertikaian. Nah, pertikaian itu seringkali menyebabkan dosa. Nah, perbuatan-perbuatan yang buruk tersebut menurut ahli fikih tidak membatalkan puasanya secara syariat lahiriah. Sehingga para ahli fikih kalau ditanya, bagaimana kalau ada orang berpuasa tapi dia bohong, puasanya batal nggak? Ahli fikih bilang puasanya sah. Sah itu artinya sahih. Sahih artinya benar. Puasanya benar. Tapi pahalanya nggak ada. Jadi kita kalau pakai pedoman, jangan hanya pakai pedoman fikih. Fikih itu kalau di kehidupan kita sehari-hari seperti hukum positif. Hukum positif itu kelihatannya baik-baik saja, tapi bisa melanggar. Ya. Misalnya hukum positif itu mengatur tertentu, kemudian kalau ada orang melakukan dengan cara yang berbeda, maka tujuannya tercapai meskipun tidak bisa dihukum. Jadi setiap hukum positif itu ada loopholes, ya, ada celah-celah yang bisa diterobos. Jadi kita jangan mengandalkan hanya, ya, pada hukum positif. Hukum positif penting, ya. Hukum positif penting, tapi jangan melihat di situ saja. Fikih penting, tapi jangan hanya melihat fikih. Kita harus belajar juga etika. Etika itu akhlak. Kalau akhlak di bidang agama itu suka dipelajarinya di tasawuf. Ya. Saya tidak menganjurkan mesti kita belajar tasawuf, tapi saya lebih menekankan mesti belajar akhlak. Akhlak kita terhadap Allah dan akhlak kita terhadap sesama manusia. Jadi kalau menurut ahli fikih, bohong itu tidak membatalkan puasa. Tapi ketahuilah bahwa bohong itu dosanya besar. Kenapa besar? Itu tadi, karena bohong itu hanya permukaan gunung es. Di balik itu dosanya besar. Nah, besarnya dosa itu lebih besar kalau diumpamakan volume, ya. Volumenya lebih besar dibanding volume pahala puasanya. Nah, kalau itu pahala puasa besar dengan ketentuan dan satu batasan, dosanya lebih besar kan melingkupi. Nah, karena dosanya lebih besar daripada pahalanya, maka puasanya tidak diterima. Maka diharapkan bahwa kalau seseorang itu sudah bisa berhasil berpuasa, puasa artinya menahan diri dari segala macam ucapan dan perbuatan dosa selama 1 bulan. Ini kan seperti training. Nah, terus diharapkan dia mampu melanjutkan kebiasaan bersih dari dosa selama 11 bulan ke depan. Jadi, tapi seringkali kalau di perusahaan, kalau mengundang seorang ahli untuk training, untuk misalnya penyegaran ilmu manajemen misalnya, ya, bagaimana supaya bisa efektif, mungkin ada seminar 3 hari atau 1 minggu. Setelah itu biasanya kinerjanya membaik, tapi setelah 1-2 bulan udah kembali lagi ke tradisi semula. Nah, kita secara pribadi jangan sampai seperti itu. Di bulan Ramadan kita
melakukan kewajiban dengan baik, meninggalkan dosa dengan baik, tapi 1-2 bulan kemudian tradisi bermaksiat itu diulang kembali. Ya, jangan sampai. Terus bagaimana supaya kita itu bisa melatih? Ini latihan teknis. Rasulullah mengatakan, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth yauma idzin wa la yaskhab. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaimun." Barang siapa di antara kalian itu berpuasa di suatu hari, maka janganlah dia berkata jorok. Yarfuth, berkata jorok itu apa? Berkata yang ada kaitannya dengan nafsu birahi. Ya mungkin bercanda, ya, tapi bercanda itu nanti bisa kebablasan gitu. Bisa kebablasan. Maka batasi. Berbicara yang jorok aja nggak usah. Ya. Wala yashab, dan juga jangan berteriak. Ini saya kasih kurung, memukul orang lain. Sohiba yashobu itu bisa berarti berteriak, bisa juga berarti memukul. Kalau artinya berteriak, itu teriakan yang saya sebut tadi mengandung emosi, ya. Ada muatan emosinya, emosi negatif. Nah, teriak itu seringkali memukul mental orang, ya, menyakiti hati orang. Maka kalau diartikan memukul, itu memukul secara mental. Nah, kalau ada seseorang yang, misalnya orang lain yang mencacinya atau mengajak bertikai, maka katakanlah kepadanya, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Berpuasa ini kan artinya aku sedang menahan diri untuk berbuat yang semacam itu. Enggak lah. Jadi kalau misalnya dimaki-maki, syatama itu dimaki-maki atau dicela oleh orang, udah nggak usah digubris. Wow, tapi kesel aku dia ngomongnya begitu. Caranya gimana? Maafkan aja. Dia nggak tahu. Dia ngomong begitu kan karena tidak tahu bahwa itu berbuat dosa, dan atau dia itu misinformed, ya, mendapatkan informasi yang salah. Mendapatkan informasi yang salah itu bisa menyebabkan pembunuhan, karena bisa menimbulkan sakit hati tadi. Dan hadis itu sebenarnya panjang, saya penggal menjadi 2 karena slide-nya nggak cukup, ya, terlalu kecil nanti. Kelanjutan dari hadis itu, Rasulullah SAW menyatakan bahwa puasa yang disertai usaha menahan diri dari perkataan jorok dan teriakan yang bisa memancing pertikaian antara manusia akan diterima oleh Allah. Nah, di sini udah mulai bahwa puasa yang diterima oleh Allah adalah puasa yang mengandung pengertian menahan diri dari perkataan jorok dan teriakan. Contohnya tuh kata-kata jorok. Maka yang kita pahami, latar belakang kata jorok itu apa sih? Nah, orang yang berkata jorok itu seringkali karena di benaknya itu ada dorongan yang kuat tetapi tidak tersampaikan. For certain reason lah, untuk alasan tertentu itu dia punya dorongan tapi tidak tersalurkan, lalu itu tertekan di dalam batinnya, terus outletnya, keluarnya itu berubah omongan-omongan jorok. Nah, hubungannya dengan puasa, dia itu punya dorongan nafsu birahi, tapi dia tidak bisa menahan, dia biarkan keluar dalam bentuk kata-kata. Berarti dia puasanya tidak berhasil karena dia tidak bisa menahan hawa nafsunya tadi. Teriakan ini adalah teriakan yang ada muatan emosi tadi. Itu biasanya kan karena ada kejengkelan, ada kekesalan dalam hati kepada seseorang. Lalu dia teriak-teriak, maki-maki dengan suara yang tinggi. Nah, latar belakangnya apa? Kekesalan. Kekesalan itu kan hawa nafsu. Maka kalau orang puasa,
tidak bisa menahan hawa nafsunya sehingga itu dibiarkan keluar dalam bentuk teriakan itu, maka puasanya menjadi tidak ada pahalanya. Kalau tidak ada pahala, berarti tidak diterima oleh Allah. Ya. Rasulullah mengatakannya, walladzi nafsu Muhammad biyadih, demi Tuhan yang jiwanya Muhammad itu dirinya sendiri ada di dalam genggamannya, la khulufu famis shaimi at-tyabu 'indallahi min rihil misk. Bau mulut seseorang yang berpuasa itu lebih harum menurut Allah dibanding dengan bau minyak wangi. Poin saya berikutnya, walis-shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha bifitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmihi. Orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kesenangan, dua kebanggaan. Yang satu, kesenangan ketika dia berbuka. Lapar, haus, begitu maghrib, terus minum, segar. Perut sudah terisi, senang. Oh, lahiriah itu kecil. Yang penting di berikutnya ini, wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmihi. Ketika dia bertemu dengan Tuhannya besok, ketika dibangkitkan, dia merasa senang, bangga dengan puasanya itu. Dia itu siapa? Bisa dia itu Allah, karena dalam bahasa Arab ini fariha, senanglah dia. Dia ini siapa? Yang senang Allah atau orangnya? Kalau yang senang Allah, berarti Allah senang bahwa kita melakukan puasa itu. Bagus, kamu taat kepadaku, meskipun kamu harus sengsara dalam hal itu. Allah senang. Tapi fariha, yang senang ini bisa juga orangnya. Kalau orangnya, dia senang, dia telah puasa. Kenapa senang? Oh, ternyata puasa yang aku jalani dulu itu menyebabkan aku bisa bertemu dengan Allah. Jadi ada gunanya puasaku ini. Nah, ini berarti puasa yang diterima oleh Allah. Ya, jadi ini salah satu kriteria puasa yang diterima oleh Allah adalah puasa yang berhasil membuat orang itu bisa menahan diri hawa nafsunya. Menahan diri itu gimana sih? Sebenarnya hawa nafsu itu kita butuhkan. Ya. Hawa nafsu kita butuhkan. Tanpa hawa nafsu kita tidak bisa survive, tidak bisa mempertahankan hidup. Kalau kita kekurangan energi kita habis, Allah memberi dorongan kita supaya makan. Kita dibuat lapar. Kalau cairan di dalam tubuh kita kurang, Allah mendorong kita untuk minum dengan cara dibuat haus. Kalau dia nahan diri, lama-lama hausnya membuat sakit, supaya dia merasa terpaksa minum. Memang terpaksa, tapi dia bisa mempertahankan hidup. Nah, si hawa nafsu itu memang diperlukan agar kita bisa mempertahankan hidup. Tanpa hawa nafsu kita punah, tidak akan punya anak, tapi kita diberi oleh Allah hawa nafsu. Cuma hawa nafsu itu harus di-manage, harus dikelola. Nah, mengelola hawa nafsu itu seringkali orang bilang menahan hawa nafsu. Kok menahan itu gimana sih? Ya karena hawa nafsu itu karakternya itu mendorong. Lapar mendorong dia makan. Haus mendorong dia minum. Ada nafsu bid'ah mendorong dia untuk berbuat sesuatu. Jadi dorong. Nah, kalau itu dorong kan seperti lokomotif. Mengendalikan lokomotif, yang penting ngerem, jalan. Jalanin di gas, terus ngerem. Belok, nggak usah mikirin belok. Nanti yang ngatur belok itu yang mengendalikan, yang mengatur relnya. Relnya dibelokkan ke kiri atau ke kanan, bukan masinisnya. Nah, jadi maka kalau dikatakan bahwa mengelola hawa nafsu itu dengan cara menahan itu bisa, tetapi itu terlalu menyederhanakan. Karena apa? Hawa nafsu itu mesti dikelola dengan baik. Pengelolaannya itu
Misalnya nafsu birahi itu masih dikelola. Caranya gimana? Ya ketika bergaul hati-hati. Kalau bergaul antara pria dan wanita itu ada daya tarik itu. Nah terus maka cara komunikasinya diatur. Misalnya kalau wanitanya itu suka berbicaranya lemah lembut, santun sekali kepada seorang laki-laki begitu. Terus laki-laki itu suka GR. Wah, dia jinak-jinak merpati nih. Jadi untuk hal-hal seperti itu kadang-kadang wanita ngomongnya harus tegas supaya tidak memancing ya, hawa nafsunya laki-laki itu. Nah ini mengelola jadi mengelola perilaku kita supaya tidak mengarah kepada perbuatan dosa. Jadi saya lebih suka dengan mengelola itu bisa berarti memanage atau control. Control itu mengendalikan. Ada hadis yang serupa atau mirip dengan hadis di atas tadi dengan redaksi yang sedikit berbeda, tapi bisa menambah pengertian menahan diri. Sama-sama dari Abu Hurairah. Rasulullah mengatakan, "Laisa siyamu minal akli wasyarbi." Puasa itu bukanlah hanya puasa dari makan dan minum. Innamas siyamu minal laghwi warrafath. Puasa itu juga menahan diri dari perbuatan yang tidak ada gunanya. Perbuatan yang tidak ada gunanya itu apa? Perbuatan yang nggak ada nilainya di akhirat. Itu tuh laghwun. Main game berlama-lama, itu tidak ada gunanya. Tapi main game boleh saja. Misalnya kita tuh belajar atau habis mengerjakan sesuatu tegang, terus aku mau relax sejenak sambil bermain. Oke, nggak apa-apa. Tapi yang namanya itu menghilangkan ketegangan ya sebentar saja, tidak lalu terus berlama-lama. Yang sering terjadi waktu mainnya lebih lama dibanding waktu kerjanya atau waktu belajarnya. Warrafath, dan juga menahan diri dari kata-kata corok. Fa in sahabbaka ahadun aw jahila 'alaika faqul inni sha'im. Kalau ada seseorang yang memaki kamu atau berbuat bodoh. Nah, ini berbuat bodoh itu artinya dia itu tidak tahu bahwa omongan dia atau perbuatan dia itu bisa memancing perbuatan dosa. Itu artinya dia berbuat bodoh terhadap kamu. Artinya luas sekali. Maka katakanlah, aku puasa. Nah, ini mirip dengan tadi. Saya teruskan. Jadi puasa yang diterima oleh Allah adalah puasa yang dibarengi dengan menahan diri terhadap hawa nafsu. Hawa nafsu itu ujung-ujungnya perbuatan dosa kalau tidak terkendali. Jadi menahan diri dari berbuat dosa itu termasuk bagian dari takwa. Karena takwa itu ada dua sisi. Ya. Sebelum ke sana, bahwa kalau menahan diri terhadap atau mengelola hawa nafsu itu berarti menghindari perbuatan dosa, maka itu bagian dari takwa. Kalau itu bagian dari takwa, maka itu cocok dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalian diwajibkan puasa seperti generasi sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi puasa yang diterima oleh Allah adalah puasa yang dibarengi dengan ketakwaan. Ya. Kalau puasa tidak dibarengi dengan ketakwaan, itu tidak diterima. Ketakwaan itu apa? Ketakwaan ada dua sisi, ya, mengandung dua sisi. Yang pertama, melakukan aktivitas, yaitu melakukan kegiatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, seperti sholat, zakat, haji, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Nah, ini seringkali orang menyatakannya satu sisi adalah melaksanakan perintah Allah. Ya. Satu sisi dari takwa adalah melaksanakan perintah Allah.
seperti haji, zakat dan sebagainya tadi. Ya. Nah, pada bulan Ramadan ini kegiatan-kegiatan yang dianjurkan oleh Allah ini kita intensifkan, kita perbanyak, baca Quran diperbanyak, sholat diperbanyak, sedekah diperbanyak. Ya. Sisi yang lain adalah menahan diri dari aktivitas. Ini yang seringkali orang mengatakan meninggalkan atau menjauhi larangan Allah. Maka sering kalau di khutbah-khutbah Jumat itu, hadirin sekalian, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu dua sisi takwa. Nah, supaya kita diterima oleh Allah, larangan-larangan Allah ini kita jauhi benar-benar. Jadi kalau perintah kita intensifkan melaksanakannya, kalau larangan kita jauhi sejauh-jauhnya. Termasuk kita hindari menggunjing, kita hindari memfitnah, kita hindari mencuri dan sebagainya seperti yang kita bahas tadi. Tidak bisa dikatakan bertakwa kalau kita tidak menerapkan dua-duanya bareng. Ya. Jadi ringkasnya, orang yang diterima puasanya adalah orang yang berpuasa sambil betul-betul mengimplementasikan, menerapkan ketakwaan dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Oleh karena itu pada bulan Ramadan ini kita menekankan latihan ketakwaan. Terutama ya, yang penting puasa ini kan artinya siam itu menahan diri. Ya. Tekanannya ini di yang menahan diri. Ada dua sisi kan, sisi melaksanakan, yang menahan diri itu kita kasih porsi yang banyak. Ya. Kita tinggalkan apapun yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Cara yang strategis ialah menahan diri dari dorongan hawa nafsu, atau lebih tepatnya mengendalikan hawa nafsu kita sendiri agar hawa nafsu tidak mendorong kita untuk berbuat maksiat. Maksiat itu adalah perbuatan yang melawan Allah. Mengapa strategis? Karena semua pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan Allah itu bersumber dari liarnya atau tidak terkendalinya hawa nafsu. Jadi saya mengatakan liar itu artinya tidak terkendali. Kalau hawa nafsu itu tidak terkendali, maka potensinya dosa. Hawa nafsu yang liar itu gimana sih? Ya, hawa nafsu yang tidak dikendalikan. Pokoknya kepengin apa, turuti. Kepengin apa, turuti. Kalau bahasa sehari-harinya, dia berbuat apapun semau gue. Sesuka dia, suka-suka. Nah, orang yang perilakunya itu suka-suka, itu berarti dia membuat liar hawa nafsunya. Ya. Misalnya hawa nafsu itu kebencian. Kebencian itu dari hawa nafsu. Hawa nafsu itu bisa kebencian itu bisa mendorong seseorang untuk tidak adil. Misalnya Allah mencegah ketidakadilan karena kebencian. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap sesuatu masyarakat mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Ini kan sering terjadi. Kalau yang berbuat salah itu orang yang dibenci, dihukum. Tapi kalau yang berbuat salah itu orang yang disukai, tidak dihukum. Nah, itu berarti kebencian mendorong seseorang untuk berperilaku tidak adil. Kita hindari itu. Bulan puasa ini kesempatan yang bagus. Ya, ini dalam posisi apa saja ya. Kalau saya bicara begitu tidak harus berarti politik. Di rumah itu seringkali kita itu cenderung menganak emaskan anak yang nurut. Nah, apa-apa nurut. Nanti yang bandel kita anak tirikan. Ketika memberi sesuatu yang bagus dikasih yang nurut. Itu godaan. Padahal seringkali anak itu bandel. Itu sebenarnya bukan bermaksud mau nakal, tapi dia ingin minta perhatian.
Nah, kalau dia tuh nakal gara-gara minta perhatian, kemudian kita malah marahi atau bahkan kita perlakukan secara tidak adil, membuat dia makin jauh, nggak efektif. Ya, jadi kalau seperti itu berarti anak yang nakal kita perhatikan. Nakalnya karena apa? Karena pergaulan atau karena dia sedang menuntut sesuatu. Kalau dia sedang menuntut sesuatu, berarti ada yang salah itu yang salah itu di pihak kita. Kita perbaiki. Kita harus memperlakukan anak itu adil. Misalnya lagi, nafsu ingin kuasa itu nafsu. Lalu terus kong kali kong, kalau si pejabatnya itu kong kali kong dengan pengusaha, kalau pengusaha kong kali kong dengan penguasa. Kenapa seperti itu? Iya, karena bisnis itu bisa lancar atau tidak sangat dipengaruhi peraturan. Peraturan itu bisa macam-macam. Misalnya kalau kamu membeli produk ini harus melalui perusahaan A. Wah, itu kalau sudah dipakai keputusan pemerintah, sulit itu untuk dilanggar. Nah, itulah. Terus perusahaan A itu punya siapa? Punya orang tertentu, pengusaha. Jadi nanti pengusaha itu keuntungannya, karena dia diuntungkan banyak, terus sebagian dari keuntungan yang banyak itu diberikan kepada pejabat yang mau membuat peraturan itu. Nah, itu namanya kong kali kong. Kekuasaan itu biasanya berbarengan dua pihak itu, penguasa dan pengusaha. Nah, kalau penguasa dan pengusaha itu bersatu di dalam satu manusia, satu orang, lebih berat lagi itu. Ya. Lagi, nafsu birahi itu bisa mendorong kepada pelecehan terhadap wanita. Allah wanti-wanti, jangan deket-deket ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Kamu jangan deket-deket sama zina, karena perzinahan itu perbuatan keji yang merugikan orang lain, dan itu way of life yang buruk, cara hidup yang buruk. Bahkan hawa nafsu bila tidak terkendali itu bisa menyesatkan. Hawa nafsu, dorongan, itu kalau tidak terkendali bisa menyesatkan. Jadi caranya gimana? Kalau kita punya dorongan, misalnya dorongan makan, boleh nggak disalurkan? Boleh. Tapi harus dikendalikan dengan pengarahan dari Allah. Pengarahannya, yang kamu makan harus bahannya itu tidak haram. Cara memperolehnya tidak haram. Misalnya nafsunya itu nafsu birahi. Boleh nggak disalurkan? Boleh, tapi harus pakai pedoman, yaitu kamu mesti nikah dulu. Terus kalau kamu nikah, kamu harus memberi nafkah kepada dia. Kalau dia punya anak, kamu harus memberi nafkah kepada anaknya, dan seterusnya. Jadi hawa nafsu tidak boleh liar. Nabi Dawud saja itu dipesan supaya tidak mengikuti hawa nafsu dengan sebebas-bebasnya. Allah berfirman, Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq. Hai Dawud, dia seorang raja, nabi juga sekaligus raja. Aku jadikan kamu pemimpin di bumi. Maka adililah manusia itu bil haqq, dengan cara yang benar. Terus itu perintahnya, adililah dengan cara benar. Wala tatabi'in hawa, jangan ngikuti hawa nafsu. Kenapa? Fayudillaka an sabilillah. Hawa nafsu itu bisa membuat kamu melenceng dari jalannya Allah. Maunya melanggar. Innal ladzina dhalluna an sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Orang yang melenceng dari jalan Allah, mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih karena mereka lupa akan hari pembalasan. Ya, beberapa contoh ketakwaan dalam bentuk menahan diri adalah antara lain, misalnya tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Dosanya ada pada menyia-nyiakan waktu. Jadi kalau misalnya orang mau berbuat sesuatu yang tidak ada nilainya, dosanya di mana? Aku kan hanya main game, kan aku tidak melecehkan wanita, tidak mencuri. Dosanya di mana? Dosanya menyia-nyiakan waktu. Waktu itu diberi oleh Allah. Waktu itu kan bagian dari umur.
Jadi kalau kita menyia-nyiakan waktu sama dengan menyia-nyiakan umur. Kita dikasih umur, itu artinya gunakan umurmu ini untuk memperoleh kebahagiaan besok di akhirat, di samping juga kebahagiaan di dunia. Tapi kalau disia-siakan, dibuang begitu saja, wah itu sayang, mubazir, itu jadi haram. Ya. Makanya kita jangan mengikuti kata-kata orang Barat. Kalau menghabiskan waktu, mereka suka bilang killing the time, membunuh waktu. Ini kan haram, menyia-nyiakan waktu. Kita ngikut-ikut, terus bilangnya ngabuburit. Kalau ngabuburit itu mesti dengan perbuatan yang bermanfaat supaya tidak menyia-nyiakan waktu. Misalnya lagi ketakwaan itu tidak musyrik, tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak memfitnah, pokoknya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Ya, ini seperti satu ayat yang panjang, ya ayyuhan Nabi, karena waktunya tinggal sedikit, Nabi dipesan kalau ada para wanita yang datang untuk bersumpah kepadamu, kamu terima sumpahnya. Isi sumpahnya, mereka tidak lagi mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anaknya sendiri, waktu itu marak membunuh anak, dan tidak suka memfitnah, dan mereka tidak melanggar ketentuanmu, melanggar ketentuan Nabi Muhammad. Jadi berarti taat kepada utusan Allah itu wajib, tidak melanggar anjuranmu dalam kebaikan. Kalau ada wanita datang seperti itu, bayatlah, ya, bikinlah perjanjian dengan mereka. Terus contoh lagi, tidak berkata buruk. Tidak berkata buruk itu termasuk bagian dari ketakwaan. Jadi puasa Ramadan ini kalau nggak bisa ngomong baik, udahlah diam aja. Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang atau bertutur kata yang baik saja. Kalau nggak bisa, diam. Nah, kalau ada orang yang bisa menahan diri atau mengendalikan hawa nafsu seperti ini, maka dijanjikan oleh Allah masuk surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada Allah dan dia mengendalikan hawa nafsunya sendiri, maka surgalah tempat tinggal dia besok. Jika ketika berpuasa kita mampu mengendalikan hawa nafsu, maka setan tidak sanggup menggoda kita. Ya, kita kan bisa menahan diri. Karena setan tidak bisa menggoda kita, seolah-olah para setan itu sedang diikat dengan rantai. Karena orang-orang itu tidak bisa digoda, maka seolah-olah neraka itu tertutup bagi orang yang puasa itu. Sedangkan surga terbuka lebar karena orang itu bertakwa. Jadi kata-kata Rasulullah misalnya, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah. Ketika masuk bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Ini kata kias. Kata kiasnya adalah bahwa kita yang berpuasa itu tidak bisa digoda oleh setan. Nah, karena kita tidak mau menuruti ajaran setan, itu hasilnya sama dengan setannya dibelenggu. Jadi dibelenggu, akhirnya tidak bisa goda kita puasa menahan diri, kita tidak bisa digoda setan. Jadi itu kias. Nah, karena itu surga terbuka untuk orang-orang yang seperti itu, dan neraka menjadi tertutup. Ya. Ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini, jangan sampai puasa kita bernilai 0 karena dikarenakan ucapan dan perbuatan dosa. Puasa yang diterima oleh Allah adalah puasa yang dibarengi dengan ketakwaan. Ada dua sisi takwa, satu melaksanakan perintah Allah, dan kedua meninggalkan larangannya. Cara strategis menjauhi larangan Allah adalah mengendalikan hawa nafsu. Allah menjanjikan surga untuk orang yang mengendalikan hawa nafsu, dan dengan hawa nafsu yang terkendali, setan tidak bisa mengganggu bagaikan dibelenggu. Semoga Allah selalu membimbing kita sehingga kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita sendiri
dan bisa menjadi orang yang betul-betul bertakwa. Amin.